Nah, kalau misalkan kita nyari akar pakai sebuah persamaan, nah kita tuh pakai misal ya, kalau misalkan contohnya kayak akar kuadrat kayak gini, yang bentuknya kayak gini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita kan bisa dapat solusi eksak ya, pakai faktorisasi atau pakai rumus kuadrat ABC. Nah, ini namanya solusi eksak. Jadi itu diselesain sama sesuai dengan aljabar yang ada gitulah ibaratnya. Nah, kalau metode numerik, lu nggak butuh rumus-rumus ini. Lu nggak butuh rumus-rumus di mana kalau misalkan lu nyari solusi eksak dari si X ini tuh segini loh angkanya. Nah, nggak butuh ini. Makanya dibilangnya tuh metode numerik karena lu nggak butuh rumus eksak buat menyelesaikan masalah itu. Nah, itu konsep awal aja. Nah, jadi tuh kalau buat menyelesaikan persamaan non-linear, itu tuh ada 2 cara. Metodenya tertutup sama terbuka. Nah, buat awal-awal aja biar lu nggak bingung, intinya kalau metode tertutup itu dia udah ada range. Jadi, udah ditentuin range-nya itu berapa. Kalau metode terbuka, kita butuh nebak sendiri, nebak di awal, X-nya itu berapa awalnya, gitu. Nah, kalau misalkan metode tertutup, dia hasilnya selalu konvergen. Kan ada konvergen sama divergen ya. Jadi, kalau konvergen itu, dia itu mendekati 0. Kalau divergen itu menjauhi 0. Nah, jadi kalau lu pakai metode tertutup, hasilnya tuh selalu mendekati 0. Tapi kalau terbuka, dia bisa konvergen, bisa divergen, bisa mendekati atau menjauhi 0. Nah, yang kita pakai gimana? Jadi kalau buat menyelesaikan, kita nyari akar, misalkan kita nyari akar dari ini nih. Akar dari ini pakai metode numerik. Kalau misalkan, kita nyari akar itu, fx-nya itu harus 0. Makanya di sini kita nyari yang hasilnya itu selalu konvergennya selalu mendekati 0. Kalau divergen dia menjauhi 0 malah kita nggak dapat akarnya. Nah, mungkin lu masih bingung kalau misalkan gue jelas awal-awal gini, ntar langsung aja nih masuk ke sini. Ini intinya kalau di awal-awal tuh, kalau tertutup itu metodenya namanya ini, biseksi, metode table, sama regulavasi. Kalau terbuka, iterasi sederhana, Newton-Raphson, sama secant. Langsung aja nih yang metode table. Oh ya, satu lagi deh. Intinya kalau di poin ini, lu tuh dapat akar kalau misalkan berlawanan tanda. Jadi misalkan ada FA sama FB, kalau dia berlawanan tanda, maksudnya yang misalkan FA-nya positif, FB-nya negatif. Nah, di situ terdapat akar. Tapi kalau misalkan dia nggak berlawanan tanda, di situ nggak terdapat akar. Nah, kalau lu masih bingung, langsung aja nih. Kita coba aja langsung ke metode table. Jadi, kalau metode table itu lu ngebagi jadi beberapa area. Ya kan? Nah, bentar deh. Langsung aja dah ke sini. Langsung aja ke contoh soal biar lu nggak bingung. Jadi nih ya, misalkan ada persamaan kayak gini. Nah, ini kan tadi metode table ya. Metode table itu range-nya udah ditentuin. Nah, di sini range-nya udah ada nih. Range-nya X-nya itu dari min 1 sampai 0. Ya kan? Fungsinya di sini kalau gue tulis fungsinya itu ini metode table. Di sini fungsinya itu X pangkat X sama dengan 0. Pangkat X sama dengan 0. Di range-nya itu min 1,0. Ya kan? Nah, dari kan ini kita udah nemu range. Ini kalau misalkan gue lu ada yang belum ngerti selama penjelasan gue, lu potong baik aja ya. Nah, jadi di sini itu dia udah ada fungsi di mana udah ada range. Range-nya itu dari min 1 sampai 0. Nah, jadi lu ngebagi si range-nya ini, kalau metode table, lu ngebagi si range ini jadi beberapa bagian. Nah, kita bagi jadi 10 bagian. Kalau kita bagi jadi 10 bagian, berarti kan gini. Ini X, ini Fx. Jadi kalau kita bagi jadi 10 bagian, berarti kan dari min 1 ke 0 tuh dibagi jadi 10 kan. Ya, ada min 1,0, terus ada min 0,9. Nah, lu kalau pakai Excel nih biar gampang, langsung aja tarik.
sampai 0, ya kan. Ini dibagi jadi 10 bagian nih, ya kan. Terus, abis itu baru lu masukin nilai X ini ke dalam fungsi fx ini, ke dalam sini. Ya kan. Nah, ini kalau misalkan daripada kita pakai kalkulator lama, yang penting di sini lu ngerti konsepnya. Kalau misalkan soal hitung-hitungan udah biar si Excel aja dah yang mikir, atau kalau lu mau pakai kalkulator nggak apa-apa sih, cuman agak ribet karena lu harus ngitung satu-satu. Jadi gue sangat merekomendasikan Excel, guys. Excel. Ya, Excel. Apa sih? XL. XL apa Excel? Excel. Excel kali Excel ya. Iya itu, sorry, itu yang 10 bagian itu udah ada di soal ya? Nah, Atau- ini Pak, kenapa? Jadi tuh gini, kita tuh nyari ini sama gimana ya? Gue nggak jelasinnya ya. Kalau misalkan di contoh soal ini dibagi jadi 10 bagian. Sebenarnya lu bisa aja ngebagi ini jadi beberapa bagian. Misalkan jadi 20 bagian ya. Misal ya, kalau misalkan Iya. lu jadi 20 bagian f x berarti kan min 1 ya. Terus berapa deh biar jadi 20 bagian? Min 0, berapa? Min 0, Tapi lu nanyanya bikin gue bingung lagi dah, Pi. Ya, ntar lu deh. Iya, Ntar lu ya, gue jelasin yang itu ya ntar dulu. Jadi intinya biar gampang, lu bagi ini dulu jadi 10 bagian. Kok sesuai PPT dulu deh, ntar kalau misalkan ada yang pengembangan nanti di selanjutnya. Wait. Terus sampai sini lu ngerti kan, intinya ini dibagi dulu jadi 10 bagian. Ya kan? Oke. Nah, terus masukin ke rumusnya. Nah, di sini kan kita punya fungsi ini kan ya. Punya fungsi X tambah E pangkat X sama dengan 0, di mana kita tahu si E ini ya, kalau di kalkulator, E ini segini. Jadi gue ngambil segini nih, 2,71828. Gue bakal ngambil nilai E itu sebagai ini, 2,71828. Jadi, biar gampang. Itu maksudnya tetapan E, gak? Benar banget. Jadi si E itu sebenarnya konstanta yang emang udah punya nilai, tapi di sini gue cuma ngambil berapa angka bina nih? 6 angka bina. Gitu. E-nya dapat dari mana tadi, Kak? Itu sebenarnya konstanta yang udah ada. Nih, kalau Dari soal gitu. Oh, ini. Soalnya gini kan. Soalnya nih. Nah, ini nih, X tambah E pangkat X sama dengan 0 kan. Nah, jadi si E ini sebenarnya konstanta. Apa sih namanya tuh biar gampang? Angka tetap. Konstanta itu angka tetap. Dimana kalau di kalkulator si angka tetap itu E itu ya sama dengan 2,71828. Iya. Jadi nanti selanjutnya kalau lo ketemu kalau lo di soal-soal persamaan ketemu ada huruf E, itu tandanya konstanta atau angka tetap gitu. Dan nilainya itu tadi, kalau gue ngambil 6 angka bina doang, 2,71828. Nah, ini di program di Excel gimana biar gampang, lo nggak perlu ngitung satu-satu, langsung aja sama dengan, kan ini X ya, X tambah E pangkat X. Berarti ganti nilai min 1 ini masukin jadi apa sih namanya, si min 1 ini masukin ke dalam nilai X. Jadi min 1 ya, lu nggak perlu ngeklik, nggak perlu nulis ulang min 1 gini, nanti kita nggak bisa nyeret ke bawah gitu. Jadi lu arahin apa sih namanya? Lu Kolomnya. lu iriin kolomnya, terus abis itu ditambah ya kan. Nah, terus kan ini E pangkat X ya. E pangkat X tadi kan nilai E itu 2,71828. Oh ya, di sini di Excel koma itu koma gini ya, jangan titik, nanti di error. 2,71828. Terus pangkatin. Nah, ini kan pangkatin X. Nah, lu arahin lagi ke kolom X. Pangkat gini. Gitu. Nah, lu enter dah. Nah, ini ketemu nih nilainya segini. Ngerti gak nih yang ini? Masukin ke Excel ya. Ngerti gak? Tadi ngarahin ke X-nya Ngerti gimana? gak? Ditarik aja. Apa? Gimana Tadi dah? ngarahin ke X-nya ditarik aja. Diklik aja. Nih gue ulang ya. Oh. Diklik. Jadi misalkan sama dengan X-nya kan min 1, ya udah lu klik yang min 1-nya ini. Bentar. Jadi sebelumnya di rumus Excel itu lu harus masukin sama dengan. Kalau lu nggak masukin sama dengan, itu fungsi nggak bakal berjalan. Jadi sama dengan dulu, baru lu klik yang ini, ya kan? Terus pokoknya ikutin sesuai rumus yang di sini. Ditambah E-nya itu kan 2,71828 ya. Pangkat X, berarti masukin lagi pangkat yang di sini. Nah, baru lo enter. Dapatkan segini.
Ngerti Oke, gak? oke. Ngerti. Udah, sisanya lu tinggal tarik aja ke bawah. Kayak gini, kan sama kan dia sama yang di sebelah. Gitu. Jadi lu nggak perlu ngitung capek-capek pakai kalkulator. Nah, hati-hatinya di sini, hati-hatinya lu pas lagi inisiasi di awal gini, jangan sampai salah, karena ntar ke bawahnya itu bakal salah. Gitu. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak nih? Sampai yang dari sini dulu dah, belum masuk ke yang error, fungsi errornya. Nggak ada dari gua. Coba deh agak ulang yang hitung efeknya gimana? Yang itu sama dengan 0 aja. Ulang ya, bentar. Iya, oke. Maksudnya yang ini kan, Lip, ngitung ini, Lip. Iya, gimana tuh rumusnya, gue lagi nyoba. Ya sambil coba aja ya kalau pakai laptop beneran yang Nanti Excel di share ya enggak? Ya oke. Ya mau nanya dong. Wait. Itu yang kok bisa min 0,9 ya? Kalau di Excel gua kok error ya? Masukin 0,9. Kan gua Pakai koma. Lu yang error apa? Terus Pakai koma atau pakai titik lu? Pakai koma atau pakai titik? pakai koma. Oh, yang enggak. benar. Dari gue SS deh. Ada SS saja. Oke. Coba share screen. Oh, gue nggak bisa ya. Bentar nih, yang Alip dulu nih ya. Nih, Lip. Gimana gak? Gue Contohin ulang gak? lagi. Ulang. Iya, boleh minta tolong nggak? Kenapa? Lu coba ini dah. Pakai rumus itu di kalkulator Windows coba. Ini di sini. Nah. Oke. Nih ya, kalau lo mau ngitung pakai kalkulator, Aduh, masih aja pakai kalkulator. ini kan X tambah pangkat X ya. X-nya kan min 1. X-nya min 1. Nih kalau pakai kalkulator jangan bingung nih. Ini lu tulis dulu 1 baru minusin. Terus ditambah pangkat apa tuh? X ya. Berarti kan pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 dulu minus baru sama dengan gitu. Kayak gini nih kalau pakai kalkulator. Oh bisa gitu ya, gue kira. Udah, oke, makasih. Oke. Gue selama ini min 1, 0 min 1 dulu. Ya udah, makasih ya. Oke, siapa tuh? Terus abis itu lanjut, kalau misalkan pakai Excel nih ya, tadi kan gue tulis sama dengan dulu nih, sama dengan, terus lu arahin ke blok ini, ya kan, min 1. Terus tambah, kan ya, itu tadi yang di kalkulator itu 2,71828, ya kan. Terus pangkatin X, X-nya itu min 1, gini kan. Udah, lu enter, gini kan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, lu tinggal lari ke bawah. Fungsinya bakal mengikuti. Nanti hasilnya bakal sama kayak gini. Gitu. Jadi lu nggak perlu ngitung satu-satu. Kayak gini. Masih bingung nggak? Oke. Enggak. Oh, ada yang masih bingung nggak? Nah, terus, kalau udah nyampe sini nih, di sini kan kita nyari ya, kalau misalkan yang namanya akar persamaan, yang namanya akar dari persamaan, itu kita nyari yang efeknya itu sama dengan 0, ya kan? Nah, cuman karena ini kita ngitung pakai metode numerik, kalau misalkan kita nyari si efek ini sama dengan 0, ini bakal iterasi terus, bakal ngulang terus sampai dia ketemu 0, dan lu perlu banyak iterasi, perlu banyak pengulangan. Nah, dari sini kalau misalkan kita udah dapat ini, baru lu lihat nih di sini, yang efeknya itu mendekati 0 di mana? Di daerah mana? Coba dah, yang mendekati 0. Ini kan min 0,6. Nah, dari sini nih ya. Yang ini nih. Di sini tuh ada 0 kan, di tengah-tengah ini ada 0. Ya nggak? Benar nggak? Yang dikali sila minus ya? Benar. Benar kan? Jadi di tengah-tengah, di fx ini, di tengah-tengahnya ada 0. Nah, jadi akarnya di dalam sini tuh ada akar. Di antara nilai min 0,6 sama min 0,5 itu ada akar. Jadi akar itu di antara min 0,6 sama min 0,5. Nah, karena jadi itu ya kalau di PPT-nya Bu Uwis itu tuh dia nilai errornya itu 0,001. Nah, jadi kita nyari yang nilai efeknya itu nilai errornya 0,001. Nah, gini sekarang.
Kalau gue balikin ke sini. Jadi, kalau misalkan lo apa namanya? Nilai ini kan bentar deh. Kalau beginiin dah. Dan satu lagi kalau misalkan mau lo ngituin nilai mutlak di Excel itu kayak gini, sama dengan ABS terus ini kurung. Nah, ini bakal jadi nilai mutlak. Kenapa lu butuh ini? Karena lu butuh nyari buat error. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih ini aja diginiin. Nah, tadi kan nilai, jadi tuh bentar gue agak belibet. Jadi kan nilai 0 itu ada di antara sini, ya kan? Di mana X-nya itu min 0,6 sama min 0,5. Nah, baru lu breakdown lagi si min 0,6 sama min 0,5 jadi 10 bagian. Ini X. Nah, lu breakdown si min 0,6 sampai 0,5 ya kan? Berarti kan di sini min 0,59 ya kan? Terus sampai tarik nih sampai bawah. Nah, sampai min 0,5 ini ada 10 bagian kan. Baru lu ulang aja ke awal. Jadi kalau misalkan X-nya itu min 0,6, F-nya berapa? Masukin kemana? Ke dalam si persamaan yang awal. Jadi ini tinggal bikin sama dengan, terus lu giniin, ditambah, kayaknya kan tadi kan 2,718 28 pangkat X ya kan, baru ini kan. Nah, terus bentar. Baru dari sini lu tarik ke bawah. Ya kan? Nah, habis lu tarik ke bawah, mungkin kalau lu mau nilai mutlakin ABS sama dengan ABS ini. Nah, lu cari, tadi kan yang gue bilang di PPT-nya itu kan selalu errornya tuh segini ya. Di apa namanya? 0,001 ya kan. Nah, lu cari yang nilainya itu mendekati 0,001. Nah, 0,001 tuh ada di mana? Nih, coba. 56 ya. 001. 57 000. Iga. Ya. Masih nggak paham gak yang antara min 0,6 sama min 0,5 maksudnya itu gimana? Kan kalau akar gitu kan nyarinya yang sama dengan 0 ya. Berarti nggak tahu bagian itunya. Atau Iga aja yang jelasin deh, gue nggak ngerti juga. Gini. Jadi kita nyari ya, jadi itu ya yang kayak gue bilang tadi, si akar dari persamaan itu kita nyari yang mendekati 0 ya kan. Nah, tadi nih di sini itu yang mendekati yang ada nilai 0 itu ini nggak usah deh biar nggak bingung. Apa sih? Yang ada sampai sini lu ngerti gak, Lip? Sampai sini. Ngerti gak? Nah, yang ada angka 0, yang mendekati 0 tuh di mana? Yang ada nilai 0 deh, yang ada nilai 0 tuh di sini kan. Ya nggak? Nah, jadi ya, kalau balikin ke PPT ya. Jadi di tabel penyelesaian itu ada di antara min 0,6 dan 0,5. Nah, di sini diambil keputusannya penyelesaiannya itu di minus 0,6. Kenapa ngambil penyelesaiannya di 0,6? Karena dia itu paling kecil si FX-nya. Iya. Berarti besok-besok ambil yang paling kecil juga apa gimana? Iya, benar-benar ambil yang paling kecil. Jadi ini tuh min. Nah, cuman kalau misalkan lu segini, errornya itu kan 0,005 ya kan. Kalau error tuh lu bandinginnya sama 0 lah ya. Kalau misalkan di metode tabel ini lu bandingin sama 0. Kurangin 0 ya sama aja lu kayak dimutlakin aja loh ininya. Jadi tuh dia tuh errornya 0,005. Sementara di sini ibunya tuh minta error tuh 0,001. Makanya di sini gue jabarin lagi dari min 0,6 sampai min 0,5. Gue jabarin ulang lagi biar dapat si error itu 0,001 gitu, paham tuh?
Paham paham paham. Pokoknya sebisa mungkin lebih kecil dari 0,001 maksudnya? Ya, jadi error-nya itu yang ditetapin sama ibunya 0,01. Ini kan error-nya belum menyentuh 0,01 kan, makanya di sini gue Iya. breakdown lagi 0,6 sampai 0,5 ya kan. Nah, Oh, terus ya gue paham. ulang ke fungsi awal, fungsi yang ini kayak tadi sama caranya. Terus gue dapet segini ya kan. Nah, lu cari yang mendekati 0, yang nilainya tuh ada 0 di mana? Di sini kan, bener gak? Iya. Bener. Ada 0 di sini. Aduh. Terus di sini fungsi ininya ya kan. Cuman kalau tadi yang ini kan yang paling kecil ini ya. Kalau yang paling kecil itu dimutlakin juga ya. Jadi itu dia akarnya di sini kan tadi awalnya. Nah, cuman kalau ini yang paling kecil yang mana? Kalau sama-sama dimutlakin. 004. 0,004. Nah, iya. 47. Yang salah deh. Bentar. Jadi makanya si nilai fx-nya itu akarnya itu ada di sini. Di min 0,57. Udah, jadi penyelesaian akhirnya itu dari metode table yang fungsinya itu x tambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range min 1,0 dan errornya itu 0,001, kita dapat nilai x itu 0,57. Gitu. Jawabannya berarti 0,57 aja Ya, ya? minus 0,57. Oh, diminusin. Ya, kalau yang x ini diminusin. Oh, oke. Ngikutin ini loh, ngikutin ginian loh di awal. Oke. 3. Coba dah sampai sini. Apa? Berarti gak itu dia cuma sekali dibagi, maksudnya kan awalnya kan 10, terus dibagi lagi jadi 10 bagian. Tapi kan itu kan sebenarnya masih min 0,4 kan, belum lebih kecil daripada min 0,001. Tapi tetap ambil yang itu min 0,57 itu. Iya, Gitu kan? tetap ngambil yang oh ya, ini kalau di metode table yang ini kemarin tuh Bu Uwis, kalau nggak salah ya, nih gue koreksi kalau salah, dia tuh Bu Uwis tuh belum nggak bilang soal apa sih namanya error di 0,01 karena kan ini table ya. Table tuh sebenarnya metode yang paling sederhana daripada yang lain. Jadi dia ngambilnya tuh gimana sih bahasanya? Yang mendekati maksudnya. Ini aja lu kalau mau nge-breakdown ini lagi juga boleh nih. Misalkan ini kan 0,57 ya. Sama 0,56 lu breakdown lagi deh. Jadi misalkan gini ya, 0,57. Berarti kan minus 0,5 aduh. 5 berapa? 5 565 569. 5,69. Lu tarik lagi ke bawah. Kan dia jadi 0,56 kan. Nah, ntar lu bakal dapat error yang seperti ini lo kasih di sini tuh. Bakal lebih spesifik gitu nilai ininya. Cuman kalau lu mau ngikutin PPT ibunya, di sini udah cukup. Gitu. Ngerti gak nih yang metode table yang ini? Paham, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Terus aja nih biseksi sekarang. Nah, kalau biseksi ini agak-agak ribet. Jadi intinya kalau si biseksi ini tuh kita misahin yang ada akarnya sama yang nggak ada akarnya. Nah, lu pasti bingung kalau gue jelasin kayak gini, langsung aja nih masuk ke contoh soal. Jadi kalau ada soalnya tuh dia kayak gini persamaannya. Terus range-nya itu min 1,0. Terus dulu nih iterasi B X Fx sama Fa. Nah,
Jadi, ini kan udah ditentuin lah range-nya dari -1 sampai 0. Nah, lu, apa namanya, bedanya ya kalau misalkan metode table ini, dia tuh tadi, udah ditentuin gitu tinggal bagi jadi 10 bagian, terus X-nya udah tinggal masukin aja. Nah, kalau di sini bedanya apa? Bedanya jadi, nah, jadi awalnya itu kan range-nya itu dari -1,0 ya. Jadi pakai batas kalau biseksi itu pakai batas atas sama batas bawah. Makanya di sini ada A, ada B, ada X. X itu nanti X itu A tambah B bagi 2. Nilai tengah ya. Nilai X itu nilai tengah dari A sama B. Terus fungsi fx, x-nya dimasukin ke dalam fungsinya. Fungsi fa, a-nya dimasukin ke dalam fungsinya. Nah, biar nggak bingung, langsung aja nih masuk contoh soal. Kan pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nah, ini udah ada nih. Apa namanya? Fungsinya kayak gini. X, E pangkat, ini sorry ada pangkatnya nih. X, E pangkat min X tambah 1. Ini fungsinya kan. Nah, terus tentuin batas yang kedua, tentukan nilai A dan B. Nah, nilai A dan B itu kan ikutin yang range yang udah ditentuin. Berarti A-nya -1, terus B-nya 0. Ya kan? Nah, sekarang X-nya. Nah, X-nya ini kita pakai rumus yang di Excel. Tadi kan si X ini, si X itu kan A tambah B bagi 2. Ya kan? X itu A tambah B bagi 2. Sama dengan, berarti kan fungsinya A ditambah sama B, ini pakai tutup kurung nih, bagi 2. Ya kan, dapat nih fungsi minus 0,5 si X-nya ya kan. Sekarang kita masukin fungsi fx. Jadi nilai si X ini dimasukin ke dalam fungsi awal yang ini. Ya kan. Ini sama dengan X. X-nya kan berarti ini. Ya kan. Terus dikali sama E. E itu kan 2,71828. Terus pangkatin sama min X. Min X berarti minus dari si ini juga. Ya kan. Terus habis itu ditambah 1. Sama dengan segini. 0,71564 dari sama nih. Terus sekarang masukin FA. FA-nya mana? Nilai A ini masukin ke dalam fungsi yang ini. Sama dengan, berarti kan X ganti jadi A, A-nya -1 nih, yang ini. Terus dikali, E-nya itu tadi 2,71828, terus pangkat, min A, ditambah 1, sama dengan segini, ya kan? Nah, terus dari sini kita lihat, ini tuh ada yang lihat si fx dan fa. Lihat fx sama fa. Fx sama fa itu dia berlawanan tanda nggak? Ini berlawanan tanda nih, fx-nya positif, fa-nya negatif. Tandanya dia ada akar. Ini tulis aja di sini. Berlawanan tanda. Atau kalau misalkan dia berlawanan tanda, gue lupa. B-nya jadi X. Kalau dia berlawanan tanda, B-nya itu jadiin sama dengan X. B sama dengan X. Gini. Jadi gimana maksudnya? Si B ini jadiin X. Nilai B ini yang kedua bukan lagi 0. Tapi sama dengan si X yang ini. Ya kan? Nah, dapat nih segini. Nilai A-nya tetap -1. Gini. Nah, ntar ke bawahnya lu tinggal iniin aja. Tinggal tarik ke bawah. Gini. Ya kan? Terus dicek lagi nih. Ini sama ini berlawanan tanda nggak? Dia nggak berlawanan tanda. Kalau dia nggak berlawanan tanda, artinya A itu sama dengan X. Jadi kita balikin. Si A-nya diganti. Jadi si X.
Terus B-nya tetap B-nya tetap ini apa? Yang di atasnya ini nih. Nah, udah habis itu tarik lagi ini. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih di sini dia berlawanan tanda nggak? Dia nggak berlawanan tanda, berarti A sama dengan X. Nah, A-nya ganti jadi X. Ganti jadi ini. 0,25. Siap. Udah. B-nya. Wah. Gitu kan. Nah, terus lihat nih, ini sama ini berlawanan tanda. Ya kan, berarti B ganti jadi X. B sama dengan X. B sama Iga. dengan Bentar Jadi jadi Daga. ini. Berapa? Lihat rumus X-nya dah, klik. Coba. Pusing. A plus Oh, 2. A plus B bagi 2 B ya? plus oke, thank you. Apa mau gue Oke, ulangin? Gue ulang nggak? Enggak usah, enggak apa. Gue paham. Terus ini kalau ada yang bingung bilang aja ya. Iya, Terus iya. kan Gue mah kalau bingung emang bilang kan. terus abis itu ini tetap kan sama dengan A. Nah, udah yang ini tinggal tarik aja. Terus satu lagi, ini sama ini berlawanan tanda nggak? Dia nggak berlawanan tanda, artinya A sama dengan X. Udah. Berarti bawahnya itu ya gak tergantung sama tanda yang si fx sama fa-nya. Ya, betul. Jadi buat nentuin nilai A sama B itu tergantung sama si tanda fx sama tanda fa. Gitu. Kalau misalkan tabel tadi kan enak ya, kita tinggal tarik aja ke bawah ya kan, karena X-nya nggak ngaruh gitu kan. Tapi kalau di sini tuh arus jelinya itu di sini. Kalau literasi pertama salah berarti sampai bawah salah ya? Nah, iya betul. Literasi ke pertama salah sampai bawah salah. Jadi lo hati-hati nih masukin rumus-rumus yang di awal nih. Tuh. Terus nih kalau dilanjutin lagi, ini kan A sama dengan X, berarti ini udah tadi. Nah, ini sama berarti apa sih tadi? A-nya sama dengan X, udah berarti yang ini B-nya sama. Terus udah ini tarik. Ya kan? Terus ini berlawanan tanda nggak? Ini nggak berlawanan tanda, berarti A sama dengan X, ya kan? Nah, udah, berarti ganti jadi A ini, ya kan? Terus B-nya tetap, ini tinggal tarik. Oh iya, sebenarnya ini gampangnya gini sih. Gue lupa masalah. Ini tinggal tarik. Lu tarik aja ke bawah dulu semuanya. Fungsinya. Nah, tadi kan ini udah gue tarik ke bawah ya contohnya ya. Terus ini sama ini kan dia nggak berlawanan tanda. Berarti kan A sama dengan X, ya kan? A sama dengan X. Terus kita ganti nilai A itu jadi X. Yang ini kan. Terus B-nya itu sama dengan tetap. Nah, udah nih, ini udah nggak perlu lo tarik gitu. Jadi dari awal lu bisa langsung narik ini ke bawah, gitu. Terus tinggal nentuin yang A, B-nya aja, ntar nilai X, Fx sama Fa itu udah pasti mengikuti. Nah, udah, terus kan dia lihat lagi di sini dia berlawanan tanda. Berarti ganti jadi B, itu jadi si X. A-nya tetap segini. Dan terus di sini dia nggak berlawanan tanda, berarti A sama dengan X. Udah, di sini A-nya itu sama dengan ini, B-nya tetap. Nah, ini udah sama nih sama tabel sebelah. Kira-kira sampai sini masih bingung nggak? Ini sih gak, gue bingung aja nanti nih kalau ulangan gimana. Iya. Apaan? Coba dah, itu X-nya kan min 0,5 deh. Lu ganti misalnya min 0,7. Coba deh, tolong. Kenapa Berubah diganti? semua nggak? Ini gue ganti min 0,7 gitu. Oh, enggak. Berarti A-nya ganti min 2 gitu. Oh, ini ganti min 2. Iya. Buat semua dong. Oke, udah. Thank you. Makanya hati-hati di rumus waktu lo inisiasi rumus awal di Excel-nya nih. Jangan sampai dia salah. Perlu gue ulang kan nih yang ini? Enggak. Oh, perlu gak? Paham gak? Nanti lo kalau lupa lihat recordnya aja, ntar gue share recordnya. Siap. Di situ, nah kan, iya kenapa? Itu kan kalau kita kan nanti ulangan nih, berarti dibikin kayak gini gak? Boleh. Ibunya boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel. Ganti aja angkanya bisa kan? Ini ngomong waktu itu. Tapi kan ininya beda fungsinya. Oh iya.
Oke. bikin beda fungsi. Tapi intinya kalau lu udah ngerti konsepnya, terus lu udah bisa ngituin Excel-nya, nggak usah mikir intinya apa sih? Lu ngerti konsepnya aja dah. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Yang lu nggak usah mikirin ngitung-ngitung lagi, biar si Excel aja yang pusing ngitung. Nah, Tapi iya. nanti dikasih tahu nggak sih, Ga? Soalnya misalkan harus pakai metode apa gitu. Nah, kayaknya dikasih tahu. Ntar sekalian aja nih bahas PR. Tapi gue baru ngerjain yang Repson sih, yang ini. Repson apa nih namanya? Yang ini nih. Tapi kalau misalkan kalian masih sanggup, Sanggup lah. Sanggup. Sanggupin. ya gue lanjut ya. Terus abis itu, Lanjut. nah lanjut. Jadi kalau misalkan di metode biseksi ini, kan tadi kan di sini udah ditentuin ya, errornya itu 0,001. Nih di PPT juga errornya 0,001, ya kan? Nah, lu lihat nih dari efek ini, ada nggak yang dia tuh udah mendekati 0,001. Nah, ini kan 0,00 berapa nih? 0,002 ya. Coba lihat dah si fungsi fx ini mana yang mendekati 0,001. 0,00006 min 0,00006. Yang bawah. Yang ini yang bawah ya. Iya. Pokoknya paling bawah. Kalau yang ini kan Oke. 0,003. Ya kan 0,003 itu masih gede. Ya udah ambil yang ini ya kan. Jadi ini itu tuh batasan errornya yang dekat sama yang udah ditentuin. Nah, terus Excel yang mana ya? Excel yang ini. Pokoknya ini di Excel ini yang merah tuh jawabannya ya. Terus jadi dia tuh dapat X-nya itu di minus 0,56738 kalau errornya tuh 0,001. Kalau misalkan errornya itu 0,000, jadi semakin kecil error, semakin banyak nih iterasi yang harus lo kerjain. Misalkan errornya tuh 0, gue tambahin 0, gue tambahin angka 0 di sini. Nah, lu perlu ngerjain ulang, perlu nambahin lagi. Ini geret ke bawah, terus nanti ditentuin lagi nilai A-nya yang mana, B-nya yang mana, terus sampai dia tuh dapat 0,0001 gitu. Tapi kemarin udah janji kan ibunya nggak banyak iterasi. Nah, janjinya segitu. Ntar awas aja, tiba-tiba 25 iterasi gitu. Gitu. Paham tuh? Paham. Paham. Paham, lanjut. Nah, sekarang regula falsi. Iya. Kenapa, Li? Oh, ini cara ngitung error tuh gimana ya? Gue lupa dah. Apa kurang apa? Tadi lagi di mana? Aduh. Lu lagi jalan-jalan ya, Dri ya? Gimana, Dli? Lagi di gunung. Error udah ditentuin, Dli. Emang ada error emang kita hitung sendiri? Enggak kan ya, suruh deketin error kan. Nah, itu ngitungnya yang mana? Gimana mas pertanyaannya? X-nya bukan tadi. Itu yang Maksudnya- mendekati error tuh apanya? Oh, yang mendekati error tuh apanya Iya. tadi? Oh, Si Iya. efeknya di metode biseksi ini sebenarnya sih jatuhnya efeknya semuanya itu efeknya itu harus mendekati error. Mendekati error. Nah, di sini errornya itu 0,01 yang mendekati ini kan 0,001 tuh. Jadi X-nya yang ini gitu. Oke, Ga. Thank you, Ga. Oh, jadi kita nyari X-nya gak? Jadi apa? Nyari X-nya ya? Iya, betul. Ini Oh. dari awal tuh sebenarnya kita nyari X. Oh, iya. Fungsi dari semua keriuhan ini tuh nyari X. Baru tahu. Nyari akar. Kriwuh. Nyari akar. Kemarin sama dosennya nggak tahu anjir nyari apaan gitu gue. Oke. Ini ada nggak sih maksudnya di dunia nyata gitu? Gue nggak tahu. Lanjut, Ga. Lanjut ya. Metode regula falsi ini sekarang. Nah, pokoknya kalau
Jadi kalau gua review ya, pokoknya kalau tabel ini lu tinggal bagi jadi beberapa bagian. Terus dipecah-pecah gini. Tinggal masukin ke dalam FX. Kalau biseksi, ini ada batas atas sama batas bawah. Nanti lu juga harus nyari nilai tengah. Nilai tengah dari A sama si B. Baru masukin fungsi FX, masukin fungsi FA. Kalau misalkan FX sama FA berlawanan tanda, jadiin B sama dengan X. Kalau misalkan dia nggak berlawanan tanda, jadiin A sama dengan X. Nah, intinya tinggal lu teliti-teliti nih kalau misalkan mau pakai Excel. Kalau mau pakai kalkulator nggak apa-apa sih. Jarinya lumayan buat ngituin kalkulator. Terus lanjut aja. Sekarang regula falsi. Nah, intinya kalau regula falsi itu dia tuh pakai kemiringan atau selisih dari 2 titik batas range. Jadi range-nya ini juga ditentuin ya. Pokoknya kan nih 3 metode awal, table, biseksi sama regula falsi, si range itu udah ditentuin. Nah, langsung aja dah biar nggak bingung nih. Soalnya sama nih. Jadi ini soalnya sama kayak gini, cuman beda metode. Ya, bentar. Metode regula falsi. Dah. Jadi di metode regula falsi itu pertama lu definisikan fungsi fx. Fx-nya udah ada, ini kan. Terus tentukan batas atas dan batas bawah. Nah, kita bikin dulu nih tabel kayak gini. Iterasi A, B, X, Fx, Fa, sama Fb. Terus 1, 2, ini sampai 20 baru nemu nih. Aduh. Ngapain nggak? Oh, Apa? enggak. Nah, nih ya. Jadi tentuin batas atas sama bawah. A-nya kan -1. Terus B-nya 0. Masukin B-nya 0. Nah, sekarang bedanya regula falsi sama si biseksi. Kalau biseksi itu nyarinya nilai tengah, kalau si regula falsi, si X-nya ini nyarinya pakai gini. FB kali A dikurang FA kali B per FB kurang FA. Langsung aja dah execute biar nggak bingung. Nah, lu tentuin dulu FA sama FB. Di sini. FA itu ininya masukin ke dalam sini. Gini kan. Ini kali itu 2,71828 pangkat minus X, berarti pangkat ini. Pangkatnya gak salah. Pangkat ini, minus ya, ada minus ya. Ih, ulang lagi. Sama dengan ini kali 2,71828 pangkat minus ini ditambah 1. Ya kan, jadinya segini kan. Terus sekarang FB. FB berarti sama dengan ini kali 2,71828 pangkat minus ini B ditambah 1. 1 kan dia. Enggak. Nah, ya benar. Nah, udah nih kalau misalkan udah kayak gini, baru kita tentuin nilai X, ya kan? Dimana nilai X itu, gue tulis ulang di sini. Nilai X itu FB kali A dikurang apa tuh? FA kali B dibagi dalam kurung FB kurang A. FA. Nih, kalau gue review lagi tadi yang ini tuh X-nya itu A kurang B, A kurang B, kurang B bagi 2. Dah. Nah, di sini dia X-nya itu FB kali A dikurang FA kali B, FA kali B
per FB kali FA. Ya kan? Nah, udah nih. Lu tinggal masukin aja ke sini. Kan X itu kan FB kali A. Berarti FB itu yang ini dikali, FB yang ini dikali sama FA, dikali sama A ya, dikali sama A yang ini, terus dikurang FA itu yang ini dikali sama B yang ini, terus kurung, bagi, dalam kurung, FB kurang FA. FB-nya itu kan tadi yang ini, dikurang FA itu, ini susah nih jadi F4 dulu ya. Ini. Enggak. Ya benar. Terus, ngerti gak nih yang ini? Jadi tinggal masukin nilai FB sama F dikali gininya loh. Oke, enggak. Ya, terus FX. FX udah nih, kalau X-nya udah nemu segini, masukin nilai X ke dalam FX. Masukin nilai ini ke dalam sini. Ya kan? Berarti kan sama dengan ini kali 2,718 28 pangkat min ini dikurang ini ditambah 1. Bener gak? Oke, salah deh. Salah nih. Apa nih yang salah nih? D40 udah. Itu kurangnya ada 2 gak? Oh iya. 1 aja ya. Nah, gini. Kayak gini, ya kan? Nah, udah kalau udah kayak gini, lu tinggal tarik dulu nih ke bawah. Biarin aja nih kalau kayak masih kayak gini. Nanti lo tinggal ditentuin di nilai A sama di nilai B. Biarin dulu. Soalnya kan belum dimasukin ininya. Tulisannya div gini. Canda. Sabar. Sabar. Nih, jadi kalau misalkan lu lihat lagi fungsi fx sama fa. Keterangan. Fx sama fa berlawanan tanda nggak nih? Ini berlawanan tanda. Berlawanan tanda. Artinya B sama dengan X. Sama dengan X. Gitu. Oh, kalau ini tandanya yang dilihat FX sama FA ya, gak? Ya, Fx sama FA. Kalau ini kan tadi yang dilihat FA sama ya. sama Ini FB. juga FA sama Sama ding. Iya, Sama. tadi nggak ada FB. Itu dia Terus FB buat apaan? FB buat ngitung X. Kan X itu kan menghitungnya ada FB-nya juga kan. FB kali iya. A kan. Oke. Terus udah lu tinggal apa? Kenapa? Kan di PPT-nya berarti maksudnya berlawanan tanda tuh karena ini kan. Karena kalau di PPT-nya kan FX kali FA kurang dari 0. Berarti kalau berlawanan tanda berarti kan kalau misalnya hasilnya negatif berarti kan berlawanan tanda gitu maksudnya. Iya, betul. Okay. Kalau intinya kalau dia berlawanan tanda FX kali FA tuh kurang dari 0, dia pasti negatif kan. Plus kali minus. Okay. Thank Nah, you. terus lu tinggal masukin aja, tinggal ganti nih. B-nya kan sama dengan X, berarti B-nya sama dengan ini. Terus A-nya tetap min 1. Nah, udah dah kayak gini. Terus lanjutin lagi tuh. Lanjutin dia ini berlawanan tanda gak? Lawan. Berlawanan tanda, berarti B jadiin si X. Ya, cepat. Berlawanan tanda apa enggak? Berlawanan tanda. Lawan. Jadi di sini B-nya sama si X. Ininya min 1, ya kan? Terus pagi nih, ini masih berlawanan tanda. Bentar dah, kayaknya tuh. Ini tuh apa sih ini regula falsi ya? Sampai ke 7 nih gue udah nemu. Nih ada yang beda nih sama hasil yang di PPT. Kenapa gak? Nih, kalau di PPT si X yang ini nih gue udah ngitung berkali-kali nih di kalkulator hasilnya beda nih. Ini kan tadi yang awal udah sama nih ya, min ini sama yang PPT nih.
Terus ini kan sama juga nih AB-nya ya kan. Terus FA-nya juga sama. FB-nya juga sama. Berarti kan nentuin nilai X kan. Nah, ini X-nya itu 0,0748005. Sementara di sini gue dapat di Excel tuh segini gitu. Gue ngitung pakai kalkulator. Kalau dihitung pakai kalkulator ya sama juga nih minus 50,331 nih ya, misalkan pakai kalkulator. Udah lu aja benar. Ya, misalkan anggap aja misalkan yang di Excel ini benar. Terus lanjut lagi nih. Ini kan FX-nya itu belum sampai 0,001 kan. Lu lanjut terus kalau misalkan FX-nya itu belum mendekati 0,01, lu lanjut terus. Ini masih berlawanan tanda si FA sama FX. Tapi B jadi X. Kayak gini. Terus ini min 1. Terus ini pasti berlawanan tanda. Terus di sini B-nya Itu tahu bulat siapa, astaga. delapan. Lalu di sini min 1. Nah, terus ini masih berlawanan tanda nih. Berlawanan tanda Nah, jadiin si X. Ini jadi min 1. Nah, sampai sini udah cukup belum nih iterasinya kira-kira? Kalau errornya 0,001. Lihat dari FX-nya coba. Udah. Udah sih. Nah, Udah. Udah kan? Ya udah, lu nggak butuh ini. Taruh iterasinya. Lo nggak butuh ini. Oh, kalau udah dapet langsung aja ya. Iya. Jadi di sini udah kelar. Di mana ada Berarti X itu. X-nya ini min 0,56697. Nah, kalau lu mau ngebandingin, tadi kan ini sebenarnya soalnya sama ya. Metode biseksi sama regulasi soalnya sama kan, range-nya sama, soalnya sama, errornya sama. Nah, di sini di biseksi dia dapat X-nya itu 0,56738. Di regulasi dia dapat minus 0,56697. Jadi nggak jauh beda gitu loh. Gitu. Enggak. Iga. Ya. Itu range-nya 0 sampai minus 1. Itu mengaruhi nggak? Oh iya, kebalik ya. Enggak deh, sama aja deh. Nih penulisannya aja nih yang salah. Ini di PPT juga banyak yang keliru nih. Kan kemarin diituin sama Bu Wis juga. Sama aja gak berarti gak? Iya, sama aja. Oke. Kalau 0,-1 jadinya gimana? Tinggal balik aja sih. Ini aja sih pokoknya 0 apa tadi siapa anaknya 0,1 maksudnya. Beda kalau 0,1 mah. Enggak, itu kan contoh soalnya kan range-nya 0 sampai min 1. Iya, cuman kan nih ya, A itu nilai batas bawah, B itu nilai batas atas. Ya kan? Ya udah nilai batas bawah di sini yang paling kecil tuh kan min 1. Jadi A-nya jadi min 1. B-nya itu yang atas 0 gitu. Ini penulisannya salah. Kalau menurut gue salah kan harusnya range itu dari yang paling kecil baru yang kanannya gede gitu. Harusnya ini min 1,0 nih. Oke. Oh. Ini regulasi. Yoi. Pak Ustadz. Regular kan. Waduh. Waduh, codingan lagi. Selamat. Aduh, gila. Ini MTK, Pak. Itu coding beda. Coba jawab Yan, lu kan ngoding Yan. Ini MTK. Kayaknya Tapi lebih ini itu regulasi deh. Tergantung rumusnya juga kali enggak. Ya kalau kata gue sih kayak tergantung rumus juga sama tergantung error yang ditetapin juga sih. Nah, itu enggak. Kayaknya ya, gue belum nganalisis sampai sana, Dok. Belum sampai nganalisis codingannya. Sulit, Pak. Tapi kalau misalkan emang metode numerik ini kalau lu masukin ke dalam codingan ini ngebantu lu banget biar lu nggak perlu capek-capek apa sih maksudnya nggak perlu masukin rumus eksak tertentu gitu loh. Misalkan dari persamaan ini pakai rumus ABC, misalkan ada persamaan kuadrat, terus nyarinya pakai rumus ABC. Nah, kalau itu tuh
kalau di codingan lu jadinya ntar lu nggak perlu ngapal rumus ABC itu apa, tinggal diselesain sama metode ini. Setelah lu mau pakai metode yang mana. Yang jelas kalau metode table itu pasti akurasinya lebih di bawah daripada biseksi sama regula falsi. Berarti nanti kemungkinan kuis pakai regular falsi sama BCC ya? Nggak tahu juga. Kan ibunya nggak bilang juga metode yang mana. Kemungkinan ya table juga mungkin ada. Soalnya table ini nanti juga bakal dipakai di metode yang New Repson. Yang terakhir kemarin ya? Ya, yang terakhir kemarin itu dipakai juga dia buat nentuin kis awal. Oke, lanjut. Yang lu Gak mau nanya dulu dong. Ya. Nah, ngerjain Bu Eis boleh pakai Excel nggak? Boleh. Serius? Iya, kemarin nanya kok. Kelas lu belum itu kali, belum pertemuan lagi kan? Kenapa? Kelas A belum pertemuan lagi kan? Belum. Iya, nanti pas pertemuan selanjutnya dibilangin kok. Oke, thank you. Jadi, nah terus kemarin tuh Bu Uis tuh bilang kalau misalkan ulangan gini boleh pakai Excel, ntar Excel-nya yang dikumpulin. Bapak lu Excel. Excel lagi, Excel. Enak dong. Excel. Iya. Iya, Okay. jadi lu tinggal teliti aja di apa namanya di pas Di ini di pertama rumusnya, di fungsi pertama. Tapi kayaknya kalau tinggal Excel tarik. yang dikumpulin nggak mungkin deh ya. Ih, kemarin dia bilang gitu nggak sih Excel yang dikumpulin Atau kayak gue tinggal jadi bahan pelengkap. Itu gampang banget dicontekin. Dimanipulasi. Iya. Emang iya print bakal screen, PDF-in. Ya, bisa. Tapi gue berharap Excelas yang dikumpulin. Soalnya tulisan gue jelek. Kemarin sih gitu gue dengarnya. Atau correct me if I'm wrong. Cemiu. Lanjut nih. Masih pada kuat nggak? Lanjut lah. Ya, lanjut. Masih. Gue belum sarapan sih. Lanjut. Ya segini doang. Asik. Sadap. Ya. Sadap. Bener ya lu, Pali. Ya aku belajar mah bisa. Kalau kuisnya nggak tahu. Gue juga. Bener loh. Lebih masuk gue kalau sama lu gak? Dega. Iyalah. Agak usah dikata itu mah. Ini kan asli. Apa? Lanjut. Lanjut gak? Ntar dulu ya, gue mau ngambil. Nih, gue lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan itu metode tertutup tuh. Intinya kalau metode tertutup itu lu nggak perlu nebak taksiran awal. Jadi tinggal dibagi jadi beberapa bagian. Kalau table Kalau table bagi jadi beberapa bagian, terus tentuin yang mendekati sama error. Terus kalau misalkan biseksi itu dia tentuin batas atas sama batas bawah. Nah, nanti X-nya itu A kurang B bagi 2. Nah, terus tinggal buat selanjutnya batasnya itu tentuinnya pakai bandingin Fx sama Fa. Kalau dia berlawanan tanda, B jadi X, A sama dengan, kalau misalkan dia nggak berlawanan tanda, A sama dengan X. Nah, iterasi berhenti kalau misalkan Fx itu udah mendekati error yang udah ditetapin. Terus kalau regula falsi, sama-sama biseksi, bedanya di sini dia X-nya itu pakai fungsi
pakai slope kemiringan gini, rumusnya kayak gini, tinggal masukin ke rumus. Terus kalau FA FX-nya itu berlawanan tanda, jadiin B sama dengan X. Kalau misalkan nggak berlawanan tanda, jadiin A sama dengan X, sama kayak biseksi. Bedanya di X doang. Dah, itu intinya tadi kalau gue review dikit soal yang terbuka. Kalau terbuka tuh dia nggak butuh taksiran awal. Nah, sekarang tertutup. Tertutup tuh ada 3 tadi, iterasi sederhana, Newton-Raphson sama secant. Nah, udah nih. Sekarang yang iterasi sederhana. Oke, langsung aja masuk ke soal. Di sini soalnya itu fungsinya X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau metode iterasi sederhana, lo ngatik nilai si X. Jadi beberapa kemungkinan fungsi. Jadi kan kita jadi ini ada fungsi fx-nya itu X kuadrat min 2X min 3. Kita jadiin fx itu sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini punya beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, coba nih kalau misalkan sesuai yang ini ya. Jadi X pangkat 2, pindahin nih 2X plus 3. Nah, terus di sini X plus 3. Kalau di Excel, akar tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Square root. SQRT. Coba aja. Udah, coba aja kayak gini dulu. 2X tambah 3. Kirim PPT ini deh. Kan jadi dia bentuk dulu nih nilai X sesuai beberapa kemungkinan yang ada. Pokoknya intinya tuh dibikin jadi X sama dengan berapa tuh yang ada kemungkinan dari persamaan ini. Ya udah nih di sini kalau misalkan X pangkat 2 sama dengan 2X min 3 pindahin ke ruas kanan. Nah, ini kan X pangkat 2. Jadi kan dia diakarin ya. X itu sama dengan akar dari 2X tambah 3. Di sini gue nulisnya X itu sama dengan 2X tambah 3 pangkat setengah. Ya kan, sama aja. Nah, atau di sini bisa juga dibikin kita keluarin nilai. Jadi kalau kita ngeluarin nilai X, di sini kan ada X kuadrat min 2X, keluarin nilai X-nya. Jadi si X kuadrat ini sisa X pangkat 1, X yang ini habis, ya kan? Jadi dia bentuknya X min 2 kurang 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti X min 2 sama dengan 3. Berarti si X itu sama dengan 3 dibagi X min 2. Kan? Nah, terus ada lagi nggak nih kemungkinannya? Ada nih kemungkinannya. Selain itu, kita bikin jadi yang 2X-nya di dalam sini. Berarti 2X sama dengan X pangkat 2 dikurang 3. Berarti si X ini sama dengan X pangkat 2 kurang 3 bagi 2. Gitu. Terus ada lagi nggak kemungkinan? Nah, udah ini kemungkinannya yang dijadiin X sama dengan tuh segini aja. Ada 3 kemungkinan ini yang bisa dipakai buat metode iterasi sederhana. Lo sampai sini ada yang masih bingung nggak nih? Intinya ini tuh dibikin dulu jadi fungsi X sama dengan. Itu kemungkinannya nanti kita yang nyari-nyari apa gimana gak? Iya, yang nyari. Oh, nggak ada defaultnya aja. Sampai berapa kemungkinan gak? Kan soal kayak gini kan cuman. Hah? Suara Iga kecil nggak sih? Tes masuk gak? Nah, udah. Kadang-kadang putus sih. Intinya itu lo masukin X. Masukin nilai X lagi. Ngeluarin nilai X. Jadi gimana caranya dari fungsi ini
dari fungsi ini dikeluarin nilai X-nya. Ini enaknya pakai pen kali ya. Bentar deh. Oh, jadi yang X sama dengan gitu maksudnya? Fungsi X sama dengan gitu. Kayak misalkan gue punya angka, nggak enak. Jadi di sini nih, kan tadi kan X pangkat 2 kalau masih bingung gimana ngeluarin X-nya ya. Jadi fungsi di kiri itu X. Sisain fungsi di kiri itu X. Nah, di sini gue ngambil X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 ini gue taruh di kiri, yang sisanya dipindahin ke kanan. Bentar. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan pindahin nih ke kanan, 2X tambah 3, X-nya diakarin berarti. Terus ada juga kemungkinan kalau misalkan ini tuh X-nya dikeluarin. X-nya dikeluarin, jadi kan kalau dikali ke dalam sama aja kan, X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Ngerti gak sih? Gue bingung ngejelasinnya dah. Jadi intinya tuh bikin nilai X sama dengan gitu dari fungsi ini. Ada beberapa kemungkinan dia. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, susah nih kalau lihat ke bawahnya. Lanjut Kak, ntar gue kemungkinan nanya aja. Jawab. Dia tuh lo apa sih nilai taksiran awal, nebak nilai taksiran awal. Nah, biar tebakan lu itu nggak melenceng jauh, ada baiknya kalau misalkan si X ini tuh di turunin. Jadi fungsi X diturunkan atau diferensial agar tahu divergen. Iga, suara lu kecil banget. Bega. Konvergen. Masih dah, masih. Masih kecil gak? Di gua Masih. Kok di gua kecil ya? Apa yang lainnya gede gak? Enggak, sekarang udah gede, tadi kecil. Emang kecil. Nah, jadi fungsi X ini diturunin atau di diferensialin kalau biar tahu dia tuh divergen atau konvergen. Nah, yang kita mau tuh di sini dia fungsinya itu konvergen ya kan. Biar dia mendekati 0, biar semakin mendekati hasil atau nilainya di dalamnya itu mengandung akar ya kan. Nah, ya udah kalau misalkan lu mau bentar, diferensial masih ingat gak nih pada diferensial? Jadi juga setiap kemungkinan dicari diferensialnya. Apa? Setiap kemungkinan dicari diferensialnya. Sebenarnya nggak harus. Takutnya di sini kalau misalkan lo asal nebak, terus angkanya jauh, malah dia divergen, malah menjauhi 0. Ini ntar aja deh. Ini ntar dulu deh. Yang ini ntar dulu. Kita langsung aja, kita ikutin dulu deh ibunya. Ikutin PPT ibunya dulu. Yang ini. Jadi kita pakai yang ini dulu nih, fungsi pertama. Kan tadi fungsi pertama ini, ya kan? Nah, bentar. Iterasi. Mana tuh inisiasi XR plus 1 kurang XR. Ya, gampangnya tuh gini. Jadi di sini kan dari fungsi ini, gue punya di PPT-nya punya tebakan awal 4. Ya, anggap aja terima jadi dulu ya, ini tebakan awal 4. Nanti gue bakal jelasin kenapa dia bisa 4. Nah, kita iterasi ke 0 dulu. Iterasi ke 0, inisiasi tebakan awalnya kan X0 itu kan 4, ya kan? Nah, ini taruh nih 4, ya kan? Masukin ke dalam fungsi awal. Fungsi awal itu kan yang ini. Kan? Nah, masukin ke dalam fungsi awal. Berarti kan dia kayak gini. 2 kali ini tambah 3 ini terus pangkatin 0,5. Akan dapat segini. Terus ini dikurang. Yang di sini dikurang sama yang di sini. Gitu. Nah, terus baru masuk ke inisiasi pertama.
Sorry. Ini inisiasi pertama. Ini ke 1 deh. Iterasi. Nah, terus yang di inisiasi ini, lu jadiin bentuknya, ini tuh jadi inisiasi awal. Jadi nanti di sini, masukin nilai ini ke dalam sini. Cuma kan tadi kan gue udah bikin fungsi di sini ya kan. Jadi udah lu tinggal tarik aja. Ya kan. Bentar. Terus, tadi dapat segini. Oh, ini salah nih. Terus baru tinggal tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi di sini lu dapat yang mendekati, kan tadi kan errornya tuh di awal 0,001 ya kan. Yang 0,001 tuh yang mana? Yang ini. Ya. Ini ganti warna. Jadi kita ngeliat error tuh dari sini, dari si XR plus 1 kurang XR. Dari nilai galatnya nilai errornya. Ini. Nah, dapat si X-nya itu segini. Aduh. Tuh, jadi sampai sini aja kalau misalkan nilai errornya itu udah mencukupi, ini nggak perlu nih sebenarnya. Nggak perlu dilanjutin. Gitu. Itu buat iterasi sederhana. Ngerti nggak? Dia lihat yang XR plus 1 yang kurang XR itu lihat juga fungsinya. Itu yang apa? XR plus 1 kurang XR. Ini. Itu yang ini inisiasi dikurang ini ya, XR plus 1 ya? Oh iya. Oh, itu kebalik deh berarti. Apa? Harusnya XR min XR plus 1. Oh iya, kebalik gak? Bentar. Lihat di sini gimana ya? XR. Oh, ini XR ya? XR. Ini XR plus 1. Ini. Bener gak? XR plus 1 kurang XR 6, coba lihat yang berapa nih? 4 sama 3,61. Nah, ini dia. Iterasi pertama XR-nya 3,31625. Nah, ya benar. Berarti kayak gini. Ya benar nih, kayak gini jadinya. Bingung nggak? Kalau ada rumusnya enggak. Wah, ada rumusnya enggak? Kan rumusnya ditentuin. Kalau ngapalin rumusnya gue nggak bisa anjir. Apa yang diapalin, Ian? Ini kagak ada rumus yang diapalin. Enggak, kalau misalnya ulangannya apalin rumus. Nggak ada. Nggak tahu. Kayak emang nggak ada apalan rumus deh. Kalau offline gitu, boleh kan pakai Excel ya? Pakai laptop gitu apa gimana? Offline. Nggak Maksudnya tahu di dah. kampus. Nggak tahu gue. Kemarin Buis bilang gitu. Bawa kalkulator ini scientific. Oh iya, pakai scientific mereka. Scientific ada Excel lagi gitu. Ya itu kan cari apa tebakan awalnya gimana gak? Tadi gak? Tebakan awal. Yang masih bingung kan ya ini atau fungsi ini ya? Coba klik yang XR-nya dah. Ini. Bawahnya.
Ini. 2 kali B68 tambah 3. Oh, oke. Kalau yang XR plus satunya Kak, yang Ini. kolom 63, kolom 63. Ini 63. Ini. B. Bentar, gua nge-cas. Iya, ya. Sarapan, gengs. Udah dong, udah sarapan. Bagus. Apaan Yan? Apa yang kolom 63? Sel 63. Kolom ini. B63. B63. Ini. Dengan C62. Jadi tuh ini itu XR dari diturunin sini. ya? Yoi, dari sini. Oke. Nih, gua ulang lagi dah kalau nggak usah jadi ulang lagi. Yang dari fungsi ini aja. Tadi kan pakai fungsi yang ini, ya kan? Sekarang kita pakai fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua kayak gini. Nih, kan sama-sama ya tebakan awalnya 4. Kan udah Ya. kemarin. Nanti gimana sih? Jadi masukin ini 4 ya kan. Sekarang masukin ke XR. XR itu masukin ke dalam fungsi ini. Sama dengan 3 dibagi kurang 2. Sama dengan segini kan. Ngelek nggak? Yes. Iya kan ngelek. Masuk nggak? Masih ngelek? Udah. Enggak. Terus, kalau misalkan kita udah masukin ke sini fungsinya, baru tinggal ini sama dengan ini dikurang sama yang CXR, ya kan? Nah, udah ntar yang kedua itu kita pakai XR yang ini, ya kan? Pakai XR yang ini tinggal tarik ke bawah. Nah, dapat dia min 6 sama 7,5. Sisanya lu tinggal tarik aja ke bawah. Tuh, jadi tentuin aja nih di 2 utama ini, kalau udah tinggal tarik ke bawah, udah mengikuti dia fungsinya. Kan kalau misalkan ini min 6 jadi 7,5, min 0,375 di sini jadi min 5,625. Oh ya, ini di sini dia ini ya udah di ABS apa sih mutlakin errornya tuh. Oh. Nah, udah lu tinggal cari yang nilainya itu mendekati 0,001. 0,001 tuh adanya di sini. Yang kan kalau ini kan masih lebih 0,001, ada 355-nya. Yang ini. Yang bawah. Yang terkecil gitu nggak? Terkecil. Yang mendekati. Berapa sih errornya? Mendekati 0,00151 emang nggak bisa? Nah, makanya 0,001 D12. Yang ini. Iya, itu maksudnya gimana? 0,000. Oh iya, bentar. Tapi dia yang lebih ketemu duluan kata gue sih. Error berapa sih? 0,001 ya. 0,001. 0,0005. Kayaknya deh bener deh, yang dia lebih ketemu duluan deh. Yang lebih kecil berarti. Bentar. Atau mungkin iya emang bener yang lebih kecil juga. Oh, gini. Kalau misalkan ini enggak, Deng.
0,001 sama 51 juga kecilan ini. Di Yang PPT gimana? di PPT ini, yang ini. Yang atas 00. Alasannya gimana? Kenapa? Aku belum dapet Kan tuh. nih ya kan lu kan 0,01. Ini jangan lupa ya, ini kalau ada minus lu abaikan aja, anggap aja ini Iya, mutlak. mutlak. Atau kalau lu mau bikin fungsi mutlaknya di sini ya Sabi, giniin lagi. Jadi kenapa tadi? Nah, ini kan tadi kan yang 0,001 itu di sini, ya kan? Sebenarnya cuma di sini ada 355. Yang ada lebihnya lah ya intinya. Jadi ambil yang bawahnya, gitu. Gue mikirnya, yang paling duluan gitu loh, kayaknya ya. Oh, kayak sesuai urutan gitu gak? Iterasinya. Sebenarnya Berarti ini seharusnya juga, kita berhenti di iterasi 11 gitu. iya, berhenti aja di iterasi 11, yang ini nggak usah. Break dulu nggak Ajan? Iya, break dulu dah. Bentar. Ini nggak usah lah. Oke, Gak. Sholat dulu ya. Ini ya, Ian sholat. Mantap. Sisa materi apa gak? Banyak ya? Ya, ini New Repson sama 2 lagi sih sebenarnya metode itu. Ini mau delete dulu aja. Apa? Jam berapa? Mau jam berapa? Gue bisa aja. Jam 12:30 mau. 1:30 deh gak apa? Kabarin kalau mulai lagi ya. Oke. Thank you. Sholat ya. Jangan lupa sholat guys.